Ya, kali ini saya dan kelompok saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai tentang interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Putra Indrayana, yang kedua ada Rayhan Ramadan, yang ketiga ada Hojan Aditya Putra Maulana, yang keempat ada Muhammad Sahibul Burhan, dan saya sendiri Sisa Bahu. Interaksi manusia dan komputer. Pokok pembahasan yang kali ini kita akan bahas ada pengertian interaksi manusia dan komputer, komponen interaksi manusia dan komputer, tujuan interaksi manusia dan komputer, manfaat interaksi manusia dan komputer, bidang studi interaksi manusia dan komputer, contoh dalam kehidupan sehari-harinya, antar muka pengguna, media interaksi manusia dan komputer, dan memori dan prosesor suatu sistem interaksi manusia dan komputer. Apa sih itu interaksi manusia dan komputer? Yuk kita bahas materinya lebih dalam. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau sering disebut juga dengan interface. Human Computer Interaction atau bisa disebut juga dengan HCI sama dengan IMK merupakan studi tentang interaksi manusia, komputer, dan tugas-tugasnya atau tasks. Komponen interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada user. User adalah siapa saja sih yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan teknologi. Yang kedua ada komputer, yaitu teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, baik dari sistem pengontrolan proses atau sistem embedded. Sistem ini mencakup yang non-komputer maupun orang lain. Yang ketiga ada interaksi. Komputer interaksi meliputi komputer user dan komputer. Nah, interaksi dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ialah dialog dengan feedback dan kontrol dari performance tugas, dan yang tidak langsung seperti proses background dan batch. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable dan mudah dioperasikan oleh user. Yang kedua, fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi. Berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Manfaat interaksi manusia dan komputer. Manfaat dari IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan berbagai sistem yang bermanfaat atau usable dan aman. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan safety, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisien. Sistem yang dimaksud konteks tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi, masyarakat kerja, atau lingkungan keluarga. Sedangkan ketergunaan di sini dimaksud bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu ataupun kelompok. Utilitas mengacu kepada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan
efektivitas dan efisien kerjanya. Sedikit teks isi. Bidang studi interaksi manusia dan komputer. 1. Psikologi. Memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengelolaan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Nomor 2. Ergonomik. Berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Nomor 3. Antropologi. Pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang terakhir, sosiologi. Nomor 4, berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dan komputer dalam struktur sosial, misal dampak komputerisasi terhadap keberadaan seorang user dan sebuah perusahaan. Dilanjut lagi, nomor 5 ada linguistik. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Nomor 6, teknik elektronika dan ilmu komputer, berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Yang terakhir ada 6, desain grafis, memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi. Saat seseorang mengalami stres, orang tersebut akan cenderung tidak berpikir. Hubungan arsitektur komputer dan kognisi manusia berkaitan dengan disiplin ilmu interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar digunakan oleh manusia. Ada sosiologi. Suatu organisasi ingin melakukan acara bakti sosial. Mereka membuat flyer atau imbauan dan menyebarkan melalui media online. Antropologi. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertelevisian yang memiliki lebih dari 100 orang karyawan. Tentu, dalam kantor tersebut, interaksi dengan teknologi sangat menentukan masa depan dari perusahaan tersebut. Desain grafis. Ketika kita ingin membuat suatu desain presentasi interface bisnis, suatu perusahaan ingin menjual produknya. Mereka harus mempromosikannya melalui media online supaya produk mereka dapat laku terjual dan tersebar luas. Dan ergonomik. Ketika seseorang sedang bekerja, mereka melakukan posisi duduk dan tatapan mereka terhadap komputer dengan baik supaya nyaman ketika bekerja. Linguistik berkembang selaras dengan kompleksitas objek atau materi yang dikaji. Selain itu, ilmu pengetahuan yang mengkaji bahasa ini juga bersifat terbuka terhadap pengaruh dan kedekatan dengan ilmu lain. Hal inilah yang menjadikan linguistik kaya akan cabang ilmu yang masing-masing berkonsentrasi pada jenis pendekatan kajian dan objek yang dikaji. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Prinsip sebuah sistem komputer adalah masukan proses keluaran, input proses output. Sebuah sistem antarmuka, pengguna memiliki peranti masukan seperti keyboard, mouse, dan media input lainnya. Peranti keluaran seperti monitor, printer, masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketika keyboard. Dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, dan tulisan.
yang diperhatikan dalam pembuatan user interface dilihat dari kebutuhan user, analisa dari sistem analis, kreativitas dari pembuat sistem. Interface harus user friendly, yaitu 1. Tampilan yang bagus atau menarik, 2. Mudah dioperasikan, 3. Mudah dipelajari, 4. User merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan sering ditiru. Suatu antarmuka atau interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh, atau didengar, tetapi juga mencakup konsep, kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer, dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Interface mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang disesuaikan dengan penggunanya. Interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Interface memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat terpenuhi. Media interaksi manusia dan komputer. Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Salah satu contoh antarmuka manusia dan komputer berbentuk teks yang menggunakan bahasa pemrograman Pascal adalah Readon dan Written. Media GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman Visual Basic, VisualFox Pro, DLP, dan lain-lain. Memori dan prosesor suatu sistem interaksi manusia dan komputer. 1. IRO channel. Manusia berinteraksi dengan dunia luar melalui informasi yang diterima dan dikirim, yaitu IRO. Input manusia, panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Output manusia yaitu kontrol motor dan efektor, jari-jari, mata, kepala, anggota badan, dan sistem vokal. Visi atau penglihatan mempunyai aktivitas yang sangat kompleks dan menerima stimulus fisik dan memproses serta menginterpretasikan stimulus. Mata manusia menerima cahaya dan mentransformasikan ke energi listrik. Cahaya direfleksikan dari objek yang terlihat dan image-nya terfokus terbalik di belakang mata. Baca atau reading, prosesnya terbagi dalam beberapa tahap. 1. Olah visual dari huruf didapat. 2. Dikodekan ke representasi internal suatu bahasa. 3. Proses bahasa meliputi analisa sintaksis dan semantik. 4. Dioperasikan terhadap frase atau kalimat. Pendengaran atau hearing. Telinga, pendengaran dimulai dengan adanya getaran di udara atau gelombang suara. Sistem pendengaran memfilter atau menyaring dan menyeleksi suara yang diterima. Peraba atau touch. Contoh, permainan virtual reality. Perabaan dimulai dari kulit yang terbagi ke dalam 3 tipe sensor reseptor atau penerima. 1. Termoreseptor, respon panas atau dingin. 2. Nociceptor, intensitas tekanan, rasa sakit. 3. Mekanoreseptor, respon penekanan. Pergerakan atau movement. Ada 2 cara pengukuran. 1. Kecepatan. 2. Keakuratan. Pertimbangan yang penting dalam mendesain sistem yang interaktif. 2. Memori manusia. Memori merupakan sistem pemrosesan informasi pada manusia. Ada memori sensor, ikonik untuk visual, pergerakan jari-jari di depan mata. Ekonik untuk aural, informasi-informasi apa yang dapat diterima oleh telinga. Haptik untuk peraba. Dan ada short term memory atau STM, daerah memori yang aktif dan dianggap sebagai memori kerja. Contoh,
menghitung perkalian, membaca. STM memiliki kapasitas terbatas, ada dua metode pengukuran. 1. Mengingat panjang deretan secara terurut, merecall item secara acak. Dan ada long term memory atau LTM, menyimpan informasi, pengetahuan eksperimen, aturan-aturan prosedur tingkah laku, dan lain-lain. Proses pengambilan informasinya lebih lambat dibandingkan STM. Dan ketiga, proses. Komputer yang meran program yang interaktif akan memproses sekumpulan instruksi per detik. Program, run, hang, debug. Contoh dalam membuat garis. Kecepatan proses, lambat atau cepat, dapat mempengaruhi interface user. Beberapa faktor yang membatasi kecepatan pemrosesan, seperti komputasi, akses memori, grafik, dan network delay. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.